Tiket pesawat murah atau promo sepanjang tahun 2026 ini bakal sulit didapatkan. Kemarin pemerintah resmi memberikan restu ke maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat domestik hingga maksimal 13%. Kenaikan harga tiket pesawat merupakan imbas penyesuaian full surcharge atau biaya tambahan bahan bakar hingga 38% dari sebelumnya 10% dan 25%. Nah, untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Selain harga tiket pesawat domestik, kenaikan harga tiket pesawat ke luar negeri juga diperkirakan bakal melonjak lebih tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Jadi biasanya normal kalau ke Pontianak range sekitar 1,3 sampai 1,5 yang biasanya. Kemarin kita dapat di 1,6 lebih ya. Harapannya sih itu kenaikan tidak terlalu besar Pak, biar kita masih bisa berjalan. Mungkin juga barangkali bisa dihemat dari porsi-porsi yang lain Pak, barangkali. Kemarin saya dapat di 1,4. Sudah 2 minggu yang lalu pesannya. Ya, tapi lihat sini makin naik kayaknya. Semoga ke depannya, apalagi jika perang sudah berakhir, harga bisa lebih kondusif, bisa lebih ekonomis lagi. Harga aftur atau bahan bakar pesawat non-subsidi mengikuti harga minyak dunia yang kini melonjak hingga $115 per barel imbas perang Amerika-Israel melawan Iran. Dampaknya terhadap harga tiket pesawat tidak terelakkan karena aftur mempengaruhi 40% komponen harga tiket. Namun Indonesia tidak sendirian. Di Filipina, harga aftur mencapai sekitar Rp25.000 per liter dan di Thailand menembus lebih dari Rp29.000 per liter. Sementara harga aftur di Indonesia per 1 April berada di kisaran Rp23.000 per liter. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kebijakan pemerintah untuk membatasi pembelian BBM subsidi maksimal 50 liter per hari pada kendaraan pribadi akan berlaku selama 2 bulan atau hingga akhir Mei 2026. Aturan tersebut sebagai langkah antisipasi pemerintah dalam menghadapi potensi krisis energi akibat konflik geopolitik global. Pembatasan pembelian bahan bakar minyak subsidi resmi diperketat mulai 1 April 2026. Untuk mobil pribadi, pembelian maksimal BBM subsidi 50 liter per hari, lebih sedikit dibandingkan kebijakan sebelumnya yang mencapai 60 liter per hari. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi resmi menerbitkan aturan pembatasan pembelian BBM subsidi yang mulai berlaku pada 1 April 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan kebijakan yang tertuang dalam surat edaran BPH Migas tersebut akan berlaku 2 bulan ke depan atau hingga akhir Mei 2026. Ya, di situ ada penjelasan lebih detail berapa untuk truk, berapa yang lain. Tapi secara umum 50 liter itu yang untuk Pertalite dan untuk solar, biosolar. Tetap mengacu ke edaran atau surat yang ada? Berdasarkan mengacu itu dan itu akan berlaku untuk 2 bulan. Seperti diketahui, aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat terbatas Kabinet pada 28 Maret 2026 sebagai langkah antisipasi pemerintah dalam menghadapi potensi krisis energi akibat konflik geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Pemerintah menilai penguatan efisiensi energi menjadi langkah penting sehingga pembatasan pembelian BBM subsidi dijadikan salah satu instrumen pengendalian konsumsi. Pemerintah Arab Saudi menjamin pelaksanaan ibadah haji 2026 tetap aman dan sesuai jadwal di tengah konflik Timur Tengah. Sementara pemerintah Indonesia memastikan persiapan penyelenggaraan haji Indonesia telah mencapai hampir 100% dan akan berangkat sesuai jadwal. Kepastian ini disampaikan usai pertemuan Menteri Haji dan Umroh Indonesia dengan Duta Besar Arab Saudi Faisal bin Abdullah Al-Amudi. Pemerintah menyatakan seluruh kebutuhan jemaah haji telah siap, mulai dari visa, akomodasi, hingga catering. Pemerintah juga menargetkan jamaah kloter pertama akan masuk asrama haji pada 21 Mei dan diberangkatkan ke Arab Saudi pada 22 Mei mendatang. Meski konflik berdampak pada kenaikan biaya operasional, khususnya harga bahan bakar yang meningkat signifikan, pemerintah menegaskan tidak akan mengganggu keberangkatan jamaah haji Indonesia.
Alhamdulillah persiapan kaji kita sudah hampir 100%. Semua sudah selesai, visa sudah keluar, kemudian akomodasi, catering, dan lain sebagainya sudah selesai. Dan insya Allah tanggal 21 jamaah haji kloter pertama bisa masuk asrama haji dan tanggal 22 berangkat ke Arab Saudi, insya Allah. Terima kasih. Kalau jamaah haji yang kita kelola, jamaah haji reguler, semuanya direct flight. Memang ada beberapa jamaah dari jamaah haji khusus yang sebagian malah melakukan penerbangan transit. Kami sudah meminta mereka untuk memitigasi kemungkinan-kemungkinannya dicarikan penerbangan yang bisa direct ke Saudi karena beberapa daerah penerbangan transitnya masih belum memungkinkan. Pemirsa, terlihat kelompok penyerang menggunakan senjata laras panjang dan melepaskan tembakan ke arah polisi. Penembakan di depan konsulat Israel yang berada di Istanbul, Turki menewaskan 1 pelaku dan 2 orang polisi. Kementerian Kehakiman Turkiye masih melakukan proses penyelidikan. Militer Israel mengklaim telah melancarkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah bandara di Iran pada Senin waktu setempat. Serangan menargetkan berbagai pesawat dan helikopter milik Iran dengan menggunakan puluhan jet tempur milik Israel. Militer Israel mengatakan telah menyerang 3 bandara utama di Teheran, yakni Bandara Bahram, Bandara Mehrabat, dan Bandara Azmayesh. Serangan tersebut dilakukan secara terkoordinasi pada malam hari dengan target utama aset-aset militer Iran yang berada di kawasan bandara. Bandara Mehrabat merupakan salah satu target penting dalam operasi militer Israel karena merupakan pusat aktivitas militer yang digunakan pasukan militer elit Iran, Quds Force dari Garda Revolusi Iran untuk mentransfer senjata dan dana kepada kelompok sekutu di kawasan itu. Serangan ke Bandara Mehrabat pun telah berlangsung beberapa kali. Kawasan pembangkit listrik Iran di Bushehr dibom Israel. Serangan ini menewaskan seorang petugas keamanan. Sementara serangan lain mendarat berjarak 75 meter dari gedung utama. Meskipun PLTN Bushehr belum mengalami serangan langsung, namun Badan Atom Internasional mengingatkan jika serangan ini bisa memicu bencana radioaktif. Bencana ini tak hanya membahayakan untuk warga Iran, tetapi juga negara-negara di Timur Tengah. Hingga kini kawasan PLTN Bushehr telah diserang sebanyak 4 kali. Di Teheran, Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi Taufik Daru hancur lebur setelah diserang Israel. Kerusakan cukup parah menghancurkan semua peralatan laboratorium. Menurut aturan dalam Konvensi Jenewa, fasilitas medis termasuk apotik, pabrik obat, rumah sakit, dan distribusi obat dilindungi sebagai objek sipil. Sementara fasilitas yang dianggap target sah jika fasilitas tersebut memang terbukti digunakan untuk produksi militer seperti menyimpan bahan kimia untuk senjata.